Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut puasa. Dari apa? Dari dusta dan hal-hal yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada pada detik-detik terakhir di bulan Sya'ban yang menunjukkan kita sangat dekat dengan bulan Ramadan. Maka seharusnya sebagai hamba kita semakin giat lagi, semakin gigih lagi berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kesempatan untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, insyaallah taala tema yang akan kita angkat pada pertemuan ini adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita telah sepakat bahwa tujuan utama Allah Ta'ala mewajibkan dan mensyariatkan ibadah puasa adalah agar kita sebagai hamba menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa. Ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa tujuan diwajibkannya dan disyariatkannya puasa adalah agar bertakwa, agar hamba bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kemudian Allah tekankan kembali, sebagaimana dahulu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. 2 kali penyebutan yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Kemudian diakhiri dengan tujuan dibalik disyariatkannya dan diwajibkannya ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka jelas tujuan puasa disyariatkan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Diawali dengan atau dimulai nanti di bulan Ramadan kita berpuasa, maka harus ditanamkan baik-baik terlebih dahulu bahwa tujuan saya menjalankan ini semua agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa itu adalah al-amal bi ta'atillah
ala nurim minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurim minallah makhafata adzabillah. Dan takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan dasar cahaya dari Allah, yaitu ilmu, petunjuk. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, ilmu dan petunjuk dari Allah, serta takut terhadap azab Allah. Dan inilah yang dituju dari ibadah puasa. Agar kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Menjalankan segala macam bentuk ketaatan atas dasar petunjuk. Yang mana petunjuk inilah yang memberitahu kita bahwa ini sebuah ketaatan yang dijalankan. Bukan hanya sekedar berdasarkan keinginan manusia. Saya ingin jalankan ini, jalankan ini, jalankan ini. Dan dianggap sebagai bentuk ketaatan. Padahal tidak. Oleh karena itu harus berdasarkan petunjuk. Begitu pula meninggalkan maksiat juga atas dasar petunjuk. Atas dasar petunjuk. Ini tujuan dibalik disyariatkannya ibadah puasa. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan as-saum, ya, wasilah ila taqwa lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahwat. Puasa adalah wasilah menuju ketakwaan. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Begitu pula dalam tafsir Al-Jalalain juga dijelaskan, la'allakum tattaqun al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwah allati hiya mabda'uha. Ya, agar kalian bertakwa maksudnya adalah agar kalian bertakwa dari maksiat, menjauhi perbuatan maksiat. Sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Itulah makna tafsiran daripada la'allakum tattaqun. Tujuan dibalik disyariatkannya ibadah puasa. Jika ditanyakan mengapa puasa menjadi sebab ketakwaan, apa keistimewaan dibalik ibadah puasa? Nah, seperti yang telah dijelaskan Imam Al-Baghawi tadi, bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai kenapa puasa kok bisa menjadi sebab hamba bertakwa. Yang pertama, dengan puasa seseorang akan lebih sedikit makan dan minum yang menyebabkan lemah syahwatnya. Dan ketika syahwatnya lemah, maka berkurang maksiatnya. Untuk itulah Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Dalam hadis disebutkan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, puasa melatih seseorang untuk lebih sabar dan tabah. Alasan yang kedua, puasa lebih melatih seseorang untuk sabar dan tabah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ibadah puasa mencakup 3 jenis kesabaran sekaligus. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yaitu meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Sabar atas sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, seperti menahan makan, lapar, haus. Ya. Jadi ada 3 jenis kesabaran sekaligus di dalam ibadah puasa. Maka puasa ini melatih kita untuk lebih kuat dan sabar. Agar kita kelak lebih bertakwanya apa? Meninggalkan apa saja yang diharamkan, yang buruk bagi kita. Yang halal-halal saja karena tidak diperbolehkan ketika puasa bisa kita tinggalkan. Sehingga yang haram pun lebih mudah untuk ditinggalkan. Seperti ketika ada orang syaribul khamar, syarib ad-dukhan, perokok. Katanya pecandu, tapi bisa nggak meninggalkan rokok ketika puasa? Bisa. Otomatis apa? Di situ ada latihan agar dia bisa meninggalkan yang haram. Maka kelak setelah dia selesai dari ibadah Ramadan, buah dari puasanya adalah dia bisa meninggalkan segala macam kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan itu diraih dengan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, puasa memudahkan seorang untuk berbuat taat dan kebajikan. Dan inilah yang nampak di bulan Ramadan. Yang dulunya jarang megang Al-Quran.
dia rajin megang Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi perhatiannya terhadap agama, terhadap ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan di luar Ramadan yang sibuk dengan dunia dan segala macam hal-hal lainnya. Tapi berbeda dengan bulan Ramadan. Nuansanya itu Quran, sholat, ilmu, dan yang semisalnya. Sedekah, ya. Orang yang gak pernah sedekah sebelumnya, dia sedekah di bulan Ramadan. Jadi memang suasananya puasa itu lebih mendorong seseorang untuk berbuat taat. Ya, lebih mendorong seseorang untuk berbuat, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Membukakan orang berbuka puasa. Berlomba-lomba. Kemudian yang keempat, puasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab 4 di atas, puasa dijadikan atau menjadi ibadah yang lebih bisa mendatangkan ketakwaan. Semestinya demikian. Jadi setelah menjalankan ibadah puasa, semestinya hamba lebih bertakwa, dan itulah yang diinginkan dibalik diwajibkan dan disyariatkannya ibadah puasa. Hanya saja ada sebuah pertanyaan. Benarkah ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, kita sudah menjadi hamba yang bertakwa? Setiap muslim lulus sebulan penuh selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, apakah dia otomatis menjadi hamba yang bertakwa? Apakah secara otomatis ketika hamba menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh, dia diibaratkan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan di muka bumi tanpa ada dosa sedikit pun? Sebagaimana janji disebutkan di dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji Allah Ta'ala, barang siapa yang puasa Ramadan, iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apakah seseorang ketika selesai puasa Ramadannya sebulan penuh, secara otomatis dikatakan bertakwa? Secara otomatis diibaratkan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa? Apakah demikian? Maka kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bahkan terhadap diri sendiri saja kita tidak bisa memastikannya. Tetapi yang tanda yang bisa lebih menjelaskan apakah kita termasuk atau sudah sukses menjadi hamba yang bertakwa karena ibadah puasa, itu adalah amal-amal selepas Ramadan. Itulah yang bisa menjadi tanda. Apakah kita kembali kepada kebiasaan buruk, ataukah semakin taat, ataukah semakin bertakwa? Nah, ketika seorang hamba kembali kepada kebiasaan buruknya, memang dia menjadi hamba yang istiqamah di bulan Ramadan saja. Ketika datang bulan Ramadan, dia seakan-akan menjadi orang yang paling soleh, yang paling bertakwa. Dimulai dari cara berpakaian, cara segala amal. Tapi ketika keluar Ramadan, maka hilang semua hal-hal baik yang dia lakukan di bulan Ramadan. Apakah seperti itu keadaannya? Ya. Apakah dia hanya menjadi hamba yang bertakwa, yang saleh hanya di bulan Ramadan? Ya, padahal ditunjukkan dalam sebuah, ada perkataan, ya, Imam Bishr Al-Harith Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang rajin ibadah, sungguh-sungguh ibadah, tapi di bulan Ramadan saja. Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullah. Sangat buruk orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala dengan baik kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang saleh adalah orang yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Dalam artian setiap bulannya, setiap tahunnya dia beribadah. Tapi ketika datang bulan Ramadan mungkin lebih giat lagi ibadahnya. Itulah yang membedakan antara Ramadan dengan yang lain. Tapi sama-sama ibadah. Sama-sama mengenal Allah Ta'ala di setiap bulannya. Hanya saya di bulan Ramadan lebih lagi. Tapi ada orang-orang yang gak pernah ibadah, jauh dari ketaatan, tapi di bulan Ramadan baru taat. Dan ada yang lebih parah daripada itu. Bahkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, meskipun Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk merasakan ibadah di bulan
Ramadan. Maka jawaban tadi tidak bisa dijawab secara mutlak. Tidak semua orang. Dan itu tergantung kepada dirinya masing-masing. Apa yang ia perbuat setelah Ramadan. Ya. Semestinya para hadirin sekalian, orang yang bertakwa, orang yang puasa kemudian mendapatkan predikat takwa, semestinya apa? Dia meninggalkan kesyirikan. Dalam artian bertauhid dengan tauhid yang benar. Meninggalkan perbuatan bid'ah. Lebih rajin sholat. Lebih rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Mendirikan sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Menutup aurat. Bagi perempuan berhijab syar'i. Dia tinggalkan pakaian-pakaian yang kurang sempurna dalam menutup aurat. Dia tinggalkan pakaian-pakaian yang sangat mencolok yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Kemudian di antara buah dari ibadah puasa yang bisa mendatangkan ketakwaan, seorang akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haramnya, riba dan yang semisalnya. Dia akan meninggalkan dusta, riba dan kata-kata kotor. Dia akan meninggalkan hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan lainnya. Dia semakin rajin dalam belajar agama. Dia semakin rajin dalam menimba ilmu agama. Nah itulah buah yang nampak dalam diri seorang hamba. Dan masing-masing yang bisa mengukur apakah saya sudah bertakwa, sudah semakin bertakwa ataukah tidak dari ibadah puasa yang dikerjakan. Karena dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Karena di antara ganjaran bagi suatu amal kebaikan atau tanda amal kebaikan itu diterima adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Tetapi jika setelah amalan puasa Ramadan selesai, seseorang tidak bisa melakukan ketaatan di atas konsekuensi yang seharusnya ada pada diri seorang hamba yang berhasil setelah Ramadan, maka dikhawatirkan puasanya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima. Dan tentunya itu sangat jauh dari tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Maksiat, dosa tetap dikerjakan di bulan Ramadan. Meskipun maksiat dan dosa tidak membatalkan puasa, namun dia merusak dan membatalkan pahala puasa. Untuk itu Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang-orang yang puasa tidak mendapatkan buahnya, pahalanya selain rasa lapar. Dan betapa banyak orang-orang yang bangun beribadah di malam hari, ikut sholat tarawih berjamaah, tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan sekedar bergadang saja. Rasa lelah dan letih saja, itu yang didapatkan. Ya. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Ini yang dikhawatirkan. Ketika selesai bulan Ramadan nanti, sementara tidak ada dampak yang baik bagi kehidupan kita, tidak bertambah ketakwaan kita, bahkan justru semakin merosot, maka dikhawatirkan, wal'iyadzubillah, jangan sampai termasuk di dalam hadis di atas. Oh, ternyata puasa saya sia-sia. Ini dikhawatirkan para hadirin sekalian. Nah, berikut beberapa amalan yang harus dihindari. Harus dihindari. Sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis-hadis. Yang pertama, berkata dusta, az-zur. Berkata dusta. Karena terdapat hadisnya yang mana Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah justru mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya yang ia tahan. Ya. Dia hanya gugur kewajiban. Ya, kewajibannya gugur, itu saja. Dalam artian tidak batal puasanya dengan perbuatan ini. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat seseorang kerja mati-matian dari ba'da subuh sampai dengan sore hari. Kerja mati setiap hari, sebulan penuh gitu. Kemudian di akhir bulan dia mengharapkan gaji. Ternyata tidak dapat apa-apa. Dan dikatakan kepadanya, kerjaanmu nggak beres.
semuanya berantakan, hancur, tujuan yang diinginkan tidak didapatkan, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di dunia itu mungkin kita sudah banting-banting, marah-marah, ya kan? Marah-marah. Ketika kita sudah capek-capek kerja, kemudian nggak dapat apa-apa. Itulah yang akan dirasakan bagi orang-orang yang puasa tapi tidak menjaga puasanya dari amalan-amalan yang bisa menghilangkan ya dan membatalkan pahala puasa. Di antaranya yang pertama tadi adalah berkata dusta, azur, berkata dusta, fitnah dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua berkata laghu, sia-sia, dan rafath. Berkata laghu, sia-sia dan rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Laisa siyam minal akli wasyarb, innama siyam minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaik, faltaqul inni shaim, inni shaim." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, sebagaimana yang dikira oleh kebanyakan orang awam yang enggak belajar, yang enggak duduk di majelis ilmu, yang jauh dari ilmu. Mungkin mereka mengira puasa itu ya dari makan dan minum saja. Tapi puasa itu lebih dari itu. Selain dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dia juga menahan diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Seperti innamal shiyam minal lagwi warrafath. Menahan diri dari berkata lagwu, sia-sia, dan rafath. Ya. Al-lagwu sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, laghu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu minal batil wa syabah. Laghu adalah perkataan sia-sia yang tidak semisal dan semisalnya yang tidak berfaedah. Jadi kalam yang la yanfa', perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi ketika puasa siang hari kumpul-kumpul ketemu ngobrol. Nah, ketika perkataan itu laghu, tidak bermanfaat sama sekali, maka termasuk dalam hadis ini. Dan hati-hati ketika i'tikaf. Karena i'tikaf nih 10 hari ketemu. Yang biasanya ketemu cuma beberapa saat saja, ini full ketemunya 24 jam. Mau mandi ketemu. Jadi rasa nyantri. Nah, terkadang karena mungkin lama nggak bareng, dulu ketika sekolah bareng, tapi sekarang sudah berkeluarga, momen ketemunya ketika i'tikaf. Akhirnya i'tikaf diisi dengan ngobrol. Akhirnya masuk ada laghunya. Maka sia-sia nantinya. Maka sia-sia. Adapun ar-rafath dikatakan oleh Ibnu Hajar, wa yutlaqu 'ala at-ta'rid bihi wa 'ala al-fuhshi fil qaul. Istilah rafath adalah digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan atau semua perkataan keji. Mohon maaf, seperti kata-kata porno. Itu masuk rafath. Itu termasuk rafath. Nah, perkataan yang seperti ini bisa menghilangkan pahala puasa. Dan lebih susah menahan lisan daripada menahan perbuatan buruk anggota badan. Lebih susah menahan buruknya lisan dibandingkan buruknya anggota badan yang lain, tangan, kaki. Kadang kita bisa nahan. Pengen emosi mau mukul nggak jadi. Tapi kalau lisan udah nggak bisa direm. Tidak bisa direm. Bisa akan keluar macam-macam. Hina, cela, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, maksiat secara umum. Tadi itu disebutkan secara khusus. Karena kebanyakan orang terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkataan-perkataan. Banyak orang yang hilang puasa, hilang pahala puasanya karena sebab yang kedua. Banyak sekali. Bahkan mungkin kita pun termasuk di antaranya. Yang berbicara pun mungkin termasuk di antaranya. Karena mungkin ya berbicara, ngobrol segala macam, ngalor ngidul. Kemudian kita tidak sadar. Kita telah berbicara, berkata-kata sesuatu yang laghu, yang tidak berfaedah. Dan ini mempengaruhi pahala puasa kita. Khawatirnya nggak dapat apa-apa. Adapun yang ketiga adalah melakukan berbagai macam secara umum. Secara umum. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'ak wa basaruk, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk anil kadhib wal maharim wa da'
adzal jar waliyakun 'alaika waqar wa sakinah yauma shaumik wa la taj'al yauma shaumik wa yauma fitrik sawa. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut puasa. Dari apa? Dari dusta dan hal-hal yang haram. Dusta dan hal-hal yang haram lainnya secara umum. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama. Harus berbeda. Di hari-hari Ramadan dengan luar Ramadan berbeda. Ya, dari tingkat amal saleh yang dilakukan. Dan Ibnu Rajab mengatakan ahwanus shiyam tarku asyarab wa ta'am. Seburuk-buruknya, serendah-rendahnya puasa itu apabila seorang hamba hanya berpuasa meninggalkan dan minum saja, tapi tidak meninggalkan yang lainnya. Nah, ketika itu dilakukan para hadirin sekalian, maka Subhanahu wa taala khawatir hamba ini termasuk dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa malaikat Jibril alaihi salam. Termasuk dalam doa malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar dan beliau membaca amin 3 kali. Naik pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Para sahabat bertanya, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengucapkan atau membaca amin? Maka beliau mengatakan Jibril berdoa di sampingku. Dan di antara doanya apa? Raghima anfu abdin au ba'ud dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba ketika dia berjumpa bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni. Untuk itulah Nabi mengatakan amin. Bayangkan, ini doanya siapa? Malaikat Jibril, malaikat terbaik. Kemudian diaminkan oleh manusia terbaik. Masih mau kita meremehkan? Masih mau meremehkan? Terkadang kita dengan doanya Ustadz saja kita sudah takut. Ya. Ketika doanya Ustadz, terkadang kita saking menghormati. Ini doa malaikat. Dan diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita agar lebih maksimal dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Kenapa dikatakan sangat celaka orang-orang yang belum dapat ampunan di bulan Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan ini bulan ampun, penuh ampunan. Amalan-amalannya saja yang ada di dalamnya sudah menjadi amalan yang menyebabkan hamba dapat ampunan. Contoh puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min puasa Ramadan sebab mendapatkan ampunan. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman, mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, sholat malamnya, sholat tarawihnya sebab mendapatkan ampunan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat tarawih, iman dan ihtisab, atas dasar iman dan ihtisab, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sedekahnya juga termasuk menghilangkan atau menghapus kesalahan dan dosa. Ya, baik di dalam atau di luar Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair as-shawmu junnah wa sadaqah tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara wa salatu rajuli min jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pertama, puasa itu adalah perisai. Yang kedua, bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah di bulan Ramadan bisa menghapus dosa. Seorang hamba mendapatkan ampunan. Ya. Yang keempat, sholat malam Lailatul Qadar. Juga termasuk amalan yang menjadi penyebab mendapatkan ampunan. Yang menjadi sebab dapat ampunan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar, bertepatan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Selesai Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah juga termasuk amalan yang bisa mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, diriwayatkan Imam Abu Daud, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri
tuhratan lisaim minal lagwi warrafath wa tum'atan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa, jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan jorok, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ya. Maka begitu banyak ampunan di bulan Ramadan. Amalan-amalannya saja itu sudah termasuk amalan secara dalil sebagai sebab mendapatkan ampunan. Maka bisa dikatakan sungguh keterlaluan ketika seseorang mendapati Ramadan sementara tidak bisa mendapatkan keutamaan dan ampunan yang ada di dalamnya. Ibaratnya sudah dapat diskon 90%, tinggal ambil kanan dan kiri, pilih-pilih saja, tapi karena tidak memanfaatkan momen tersebut, kemudian dia tinggalkan. Tuh kalau ibu-ibu sudah melihat diskon, nggak dapat, itu menyesalnya lama. Ya. Maka ini keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Dengan segala macam amalan-amalan yang merupakan sebab mendapatkan ampunan. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwah. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosa di bulan-bulan lainnya. Bukan yang dimaksud di sini adalah di bulan selain Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, bukan seperti itu. Maksudnya adalah sudah dapat kesempatan emas saja tidak dimanfaatkan, maka kecil kemungkinan dia akan memanfaatkan waktu di lain Ramadan itu. Ya. Tinggal ambil saja, contohnya gini. Tinggal suap saja, dia nggak mau makan. Apalagi disuruh makannya ambil dulu, ngambil di meja, ngambil di rice cooker. Belum lagi disuruh beli ke pasar dulu berasnya, disuruh masak dulu. Ini tinggal lahap saja, dia nggak mau, enggan gitu. Maka kecil kemungkinan ketika disuruh yang lebih sulit, ya, yang lebih sulit. Yang mau makan ikan sudah dihidangkan, itu aja nggak mau. Apalagi disuruh mancing dulu. Dapat ikan baru masak. Dan itu harus masak dulu, harus menyiangi dulu. Lebih lagi nggak mau. Gitu. Maka itu yang dimaksud. Ketika dia nggak dapat ampun di Ramadan, di bulan yang penuh ampunan, maka kecil sekali kemungkinan dia akan mencari ampunan di selain bulan Ramadan. Kecil sekali. Karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Terlalu sibuk dengan dunianya dibandingkan mengejar akhiratnya. Ini perhatian sekalian, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Dan tidaklah seseorang yang sadar betul dengan keutamaan Ramadan kecuali mereka-mereka yang telah kehilangannya. Kehilangan kesempatan ibadah di bulan Ramadan karena ajal mereka telah tiba. Itulah orang-orang yang akan menyesal telah menghilangkan kesempatan ibadah di bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang akan menyesal. Untuk itu selagi kita diberikan kesempatan, maka badiru bil a'mal, segerakan. Wasari'u ila maghfirah, segerakan. Segeralah mencari, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ketaatan, amal saleh, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan itu pun apa yang kita lakukan ini saja belum tentu menyebabkan hamba masuk, karena amalan itu bukan sebab utama yang menjadikan hamba masuk surga. Dia bukan sistem barter, setelah sholat dapat ini, setelah puasa dapat ini. Itu hanya sebab, salah satu sebab. Yang dengan itu kita dapat rahmat, dan rahmat Allah atau kasih sayang Allah itulah yang menjadikan kita masuk surga. Allah karena sayang dengan
hamba-hambanya, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau mau dibandingkan, nggak akan pernah sebanding. Sholat kita yang banyak lalainya, jauh dari khusyuk. Apalagi puasa yang mungkin banyak perkataan lagunya, lalainya. Jauh dari kesempurnaan. Tapi ketika hamba Allah Ta'ala masukkan, itu memang atas dasar kasih sayang Allah. Hamba ini telah berusaha. Hamba ini telah berusaha. Terkadang dia tergelincir, tapi dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat. Kemudian dia tergelincir lagi. Ibarat seorang anak yang baru belajar, kemudian salah, kita bimbing lagi, dia kembali lagi, dia sadar lagi, kemudian dia belajar lagi, setelah itu tergiur dengan mainannya, salah lagi, tegur lagi, dia kembali lagi, yang pada akhirnya karena kita kasihan terhadapnya, dia sudah berusaha, kemudian kita tetap berikan hadiah. Meskipun pertama kali kita katakan, kalau sukses, dapat 100 baru dikasih hadiah. Tapi ketika kita melihat perjuangan anak kita, maka kita tetap kasih hadiah. Itulah gambaran sederhananya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Dari apa yang telah disampaikan di atas, membuat kita lebih waspada nantinya ketika kita masuk bulan Ramadan, untuk lebih mewaspadai perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala puasa kita. Untuk pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, banyak yang bisa menahannya. Ya, banyak bisa menahannya. Tapi sedikit sekali di antara kita yang bisa selamat dari pembatal-pembatal pahala puasa. Kita berikan beberapa contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, yang dikhawatirkan bisa menjadi penyebab hilangnya pahala puasa kita. Yang pertama, al-ghaflatu 'anil niyah wa 'adamil ihtisabil ajr. Hati-hati dalam masalah niat. Yaitu lalai untuk mengikhlaskan niat. Jadi karena Ramadan tiba, orang-orang puasa, ya kita juga ikut puasa. Jadi sebatas ramai-ramai. Satu rumah puasa, sahur, masa saya nggak puasa. Maka ikhlar, menghadirkan niat itu penting. Niat dalam hati, iya. Tapi hadirkan bahwa ibadah ini dalam rangka menjalankan syariat Allah. Mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala saja. Hadirkan itu. Kemudian yang kedua, menyepelekan sholat 5 waktu, suka menunda-nunda pelaksanaannya, terutama untuk ibu-ibu di rumah. Jika memang tidak ada uzur yang mendesak, maka laksanakan sholat tepat waktu. Dan untuk laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Banyak orang-orang di luar sana melalaikan. Ini bisa mengurangi pahala. Ini bisa mengurangi pahala. Yang sudah tahu hukumnya dan masih bekerja pada lembaga-lembaga haram, segerakan, jangan tunda. Jangan sampai kesempatan Ramadan ini ternyata masih saja diisi dengan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh kepada siksa, dosa, maksiat. Seperti memakan makanan yang haram, riba dan yang semisalnya. Contoh yang lainnya seperti afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ejekan, celaan, ghibah. Ini hati-hati. Ya, ghibah ya, harus dihindari. Kadzib, dusta. Kemudian di antara yang harus diwaspadai yang lainnya adalah istirahat wal jalasat, duduk-duduk, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong di bulan Ramadan yang bisa menghilangkan keutamaan-keutamaan di Ramadan. Ini seringkali yang terjadi di kalangan para remaja. Buka puasa bersama. Maghrib lewat. Isya lewat. Itu yang wajib. Pertanyaannya, tarawih enggak kira-kira? Mungkin enggak. Yang wajib saja mereka tinggalkan.
Ini yang harus diwaspadai. Ini banyak sekali di kalangan remaja yang kehilangan keutamaan. Bahkan yang wajib pun ditinggalkan. Kan berbuka puasa sunnah. Ya. Manusia akan senantiasa dapat kebaikan ma'ajal fitr. Itu yang diamalkan. Demi mendapatkan pahala berbuka puasa. Tapi maghribnya ditinggalkan. Isyaknya apalagi? Apalagi itu taraweh. Ini harus diingat baik-baik dan nasihat bagi seluruhnya ketika ada wacana, acara atau yang semisalnya yang seperti ini, maka lebih baik dihindari jika memang tidak ada pengaturan waktu, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau seandainya bisa diatur dengan baik, sholat tetap tepat waktu, jauh dari pelanggaran syariat, maka silahkan. Apalagi di dalamnya memang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ilmu atau yang semisalnya. Kemudian di antara yang harus kita waspadai juga adalah alat-alat elektronik yang bisa melalaikan kita dari ibadah, baca Quran, dan yang semisalnya. Apa yang kita pegang, apa yang kita miliki, maka harus kita waspadai. Juga termasuk yang dihindari, yang diwaspadai adalah ke pasar, ke pasar-pasar. Terkadang di pasar itu macam-macam. Apa saja mungkin bisa kita lihat. Dari sesuatu yang haram bisa terlihat. Jika memang tidak ada kebutuhan, hanya sekedar niatnya untuk jalan-jalan, ya, mumpung karena hari Ahad ini, maka lebih baik dihindari. Karena ini bisa akan mengurangi pahala. Karena di sana macam-macam. Dari apa yang didengar, apa yang dilihat, dikhawatirkan akan banyak pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Yang ini akan mempengaruhi ibadah. Kalau memang tidak ada kebutuhan, maka lebih baik tidak perlu dilakukan. Termasuk juga yang harus diwaspadai adalah, terutama ini untuk kalangan wanita, yaitu ketika haid atau nifas di bulan Ramadan. Karena apa maksudnya? Ketika dia dalam keadaan haid atau nifas, seringkali dia menganggap, saya haid gak bisa apa-apa, puasa gak boleh, sholat gak. Yang pada akhirnya dia dalam keadaan full lalai. Padahal masih ada ibadah yang bisa dilakukan, memperbanyak zikir, ya, bisa dengan sedekah. Dia gak bisa puasa, tapi dia berusaha membantu atau membukakan orang puasa. Dia masakkan dan semisalnya. Ya. Kemudian juga hati-hati dengan untuk para remaja di luar sana, hati-hati dengan pelaksanaan taraweh. Judulnya berangkat taraweh. Judulnya berangkat taraweh. Tapi ternyata yang didapatkan bukan itu. Bukan pahala yang dikejar, tapi ada tujuan-tujuan yang lainnya. Dan ini bisa dikhawatirkan seseorang tidak bisa mendapatkan pahala yang seharusnya bisa didapatkan. Padahal tadi adalah ampunan. Ya. Dan termasuk juga yang harus diwaspadai ini terutama untuk kalangan ibu-ibu ya, yang menyiapkan hidangan-hidangan untuk buka puasa. Jangan sampai dia kehilangan keutamaan berdoa. Berdoa ketika puasa. Kalau bisa masak, iya. Menyediakan takjil, iya. Tapi memang ada waktu yang disediakan agar lebih bisa memperbanyak doa. Karena orang yang berpuasa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya para hadirin sekalian, bulan puasa ini kesempatan emas, maka jangan kita sia-siakan, jangan sampai kita menjadi hamba yang cuma dapat rasa lapar dan haus. Dan itu percuma. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi pahala tidak didapat. Tidak mendapatkan apa-apa. Puasa nih amal ibadah yang ganjarannya sebagaimana telah kita sampaikan, tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahui. Bahkan bisa jadi tanpa batas. Karena dia seperti pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Seperti sabar. Untuk itu jangan hilangkan keutamaan tersebut karena kelalaian kita. Wallahu alam bishawab. Demikian kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.